Kembali lagi di channel Jago Listrik, teman-teman. Hari ini kita akan bahas satu komponen yang sering dianggap sepele, tapi sebenarnya sangat krusial di sistem PLTS. Namanya isolator DC. Banyak orang fokus ke panel surya, inverter, baterai, tapi lupa satu hal penting. Kalau terjadi darurat, bagaimana sih caranya memutus arus dari panel? Nah, disinilah peran isolator DC, teman-teman. Jadi hari ini kita akan bahas lengkap kenapa DC harus pakai isolator khusus, bagaimana cara kerjanya, cara pasang yang benar, dan yang sering bikin bingung bagaimana menentukan SPD yang tepat. Jadi pastikan tonton sampai habis. Jadi kenapa DC harus pakai isolator khusus? Nah, bayangkan ini teman-teman, tegangan AC di rumah kita itu 220 volt. Saat kita matikan saklar, arusnya berhenti dengan relatif mudah. Kenapa? Karena AC punya yang namanya zero crossing. Jadi setiap 1/100 detik tegangannya turun ke 0. Tapi di DC berbeda teman-teman. DC tidak punya zero crossing dan tegangannya konstan. Jadi pada AC saat kontak terbuka, busur listrik cepat padam. Sedangkan pada DC, kalau terbentuk busur listrik, busur itu bisa terus menyala teman-teman. Dan di sistem PLTS besar, tegangan bisa 800 volt sampai 1000 volt, bahkan lebih. Nah, kalau pakai saklar biasa, busurnya bisa membakar kontak, melelehkan plastik, bahkan menyebabkan kebakaran. Itulah kenapa DC harus pakai isolator khusus teman-teman. Karena di dalam isolator DC itu punya yang namanya kontak utama atau kontak khusus, mekanisme snap action, dan arc chamber atau ruang pemadam busur. Jadi ini bukan saklar biasa teman-teman. Biasanya isolator DC dipasang di antara panel surya inverter, panel surya ECC, dan kadang dipasang di antara inverter dan baterai. Jadi isolator DC ini sangat berbeda dengan MCB DC teman-teman. Isolator DC berfungsi untuk memutus rangkaian apabila terjadi keadaan darurat, sedangkan MCB DC akan memutus rangkaian jika terjadi short circuit atau beban lebih. Lalu gimana cara kerja isolator DC ini? Seperti yang sudah disebutkan, di dalam isolator DC itu ada 3 bagian penting: kontak utama, mekanisme snap action, dan arc chamber. Jadi saat kita putar handle-nya, kontak tidak bergerak pelan, tapi snap, buka cepat. Kenapa harus cepat? Karena semakin lama kontak terpisah perlahan, semakin lama busur terbentuk. Jadi saat busur muncul, arc chamber bekerja. Di dalamnya ada pelat-pelat logam bertingkat. Saat busur ditarik, dipanjangkan, dipecah menjadi beberapa bagian kecil. Semakin panjang busur, semakin turun energinya, dan akhirnya padam. Itulah rahasia kenapa isolator DC bisa memutus 1000 volt teman-teman. Lalu gimana cara menentukan isolator DC yang benar? Nah, ini contoh perhitungan nyatanya. Misalkan kita punya panel 550 watt peak dengan spek seperti ini. Pmax-nya 550 watt, VMP-nya 42,4 volt, IMP-nya 12,9 ampere, VOC-nya 50,2 volt, dan ISC-nya 13,82 ampere. Dan panel 550 watt peak ini kita serikan sebanyak 20 lembar teman-teman. Sehingga total VMP-nya menjadi 848 volt, total VOC-nya 1004 volt, dan total ISC-nya 13,82 ampere. Nah, performa panel surya juga dipengaruhi oleh suhu sekitar panel. Jadi saat suhu turun, VOC-nya bisa naik teman-teman, dari sekitar 10% sampai dengan 15%. Misalkan kita ambil 12%, jadinya 1004 kali 1,12, sehingga bisa kita anggap VOC-nya 1125 volt. Artinya isolator 1000 volt DC itu gak cukup teman-teman, tidak aman, karena saat pagi dingin bisa tembus 1125 volt. Jadinya kita pilih isolator DC dengan spek 1200 volt DC atau 1500 volt DC. Nah, kita udah tentukan tegangan dari isolator DC. Kita harus juga tentukan ampere atau arusnya teman-teman. Arus string atau ISC total sama dengan 13,82 ampere. Tapi ini nggak cukup. Kita harus kalikan dengan safety factor 1,25 sama dengan 17,5 ampere. Jadinya minimal rating arus isolator sama dengan 20 ampere DC teman-teman. Nah, di lapangan ada isolator DC 25 ampere atau 32 ampere. Kita bisa pakai itu teman-teman. Jadi tipsnya teman-teman, jangan pilih berdasarkan watt, tapi lihat VOC maksimum dan arus maksimum string panel suryanya. Lalu gimana cara pasangnya? Nah, ada beberapa skema cara pasang isolator DC di sistem PLTS. Yang pertama seperti ini. Ada isolator DC 2 pole atau 2 kutub yang menghubungkan satu string panel ke satu inverter. Selanjutnya ada juga yang
seperti ini teman-teman. Isolator DC 4 pole yang menghubungkan dua string panel surya ke dua inverter. Ada juga yang seperti ini, 4 pole juga, cuman posisinya dirubah. Sebelumnya 4 pole untuk dua string panel surya, tetapi yang ini 4 pole untuk satu string panel surya dan satu inverter. Cuma posisi panel dan inverternya di atas DC isolatornya. Dan ini kebalikan yang tadi teman-teman, yang tadi di atas sedangkan yang ini di bawah. Atau bisa juga seperti ini, input di atas, output di bawah, tapi pakai 4 pole untuk satu string panel dan satu inverter. Lalu ada beberapa aturan penting. Gunakan kabel PV khusus DC. Pastikan polaritas benar. Jangan campur AC dan DC dalam box yang sama tanpa sekat. Kencangkan terminal sesuai torsi dan pastikan IP rating sesuai outdoor teman-teman. Dan kesalahan umum yang banyak orang lakukan yaitu memasang isolator AC untuk DC. Nah, itu salah besar. Tidak memperhatikan rating tegangan dan tidak memperhitungkan suhu dingin di sekitar panel atau sistem PLTS-nya. Oke, sekian video kali ini. Apabila teman-teman ada tambahan silahkan komen di bawah dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you teman-teman.